Oke, untuk lagu pertama kita sama-sama menyanyikan Kau Mengenal Hatiku.
Oke, aku mau menyapa kembali untuk semuanya. Apa kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke. Oke, kita beralih ke lagu selanjutnya, yaitu Ujilah Aku Tuhan.
kita masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaniko. Mari kita sama-sama menyanyikan bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Silakan untuk Kaniko. Oke, thank you Aurel, Karim untuk pelayanannya. Suaraku jelas ya, teman-teman? Oke, thank you. Sorry tadi ada kendala sedikit, wifi-nya putus, jadi tadi tiba-tiba aku keluar sebentar. Oke, ya shalom, selamat pagi teman-teman. Bersyukur karena hari ini kita bisa sekali lagi bertemu beribadah ya, meskipun mungkin beberapa dari kita tadi lanjut ini kayak estafet, udah ibadah kedua ya, tadi udah ikut
ibadah umum, sekarang ikut KTB. Mungkin beberapa ada yang ngantuk, ada yang capek, tapi nggak apa-apa. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang menurutku sangat penting bagi kita ya, orang-orang Kristen. Dan kiranya renungan kita hari ini boleh semakin membuat kita semakin mengerti juga tentang perintah yang terutama yang akan kita bahas hari ini. Mari sebelum kita renungkan lebih jauh, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Kau berikan kesempatan untuk boleh bertemu kembali dalam KYTB ini. Kiranya Tuhan boleh pimpin, bimbing setiap kami di tengah segala kelelahan, segala kecapean yang kami rasakan. Mungkin beberapa dari kami juga ada yang mengantuk, tapi kiranya Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan, berikan kami kesegaran, supaya kami boleh dengan semangat mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh mengerti dan memahaminya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, perintah yang terutama. Nah, sebelum mulai lebih jauh, aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Akhir-akhir ini banyak peristiwa yang terjadi, gitu ya, banyak yang happening nih. Nah, menurut teman-teman, dalam beberapa waktu belakangan ini, dalam beberapa minggu terakhir ini, kira-kira peristiwa apa sih yang menurut kalian tuh penting dan wah ini kayaknya perlu dibahas banget nih Kak Niko? Coba, aku mau dengar kira-kira apa nih? Peristiwa penting apa? Ada yang mau jawab? Ada. Biasa sih malu-malu ya masih. Oke, aku akan tunjukkan dulu. Menurut teman-teman ini termasuk peristiwa penting nggak ya? Oke, bentar ya. Aku bakal share screen. Coba teman-teman lihat. Menurut kalian nih termasuk peristiwa penting atau ya biasa aja gitu? Oke. Oke, ini yang pertama ya. Jadi buat yang suka K-pop, ini lagi trending kemarin karena Big Bang baru rilis lagu terbaru dan di lagunya ini di musik videonya ada satu ayat Alkitab yang dicantumkan gitu ya, bisa kita bilang ya, di musik videonya ini. Dan ternyata ini lagu terakhirnya Big Bang katanya, karena mereka sebentar lagi mau bubar teman-teman. Nah ini mungkin bagi beberapa dari kita ini penting gitu ya, karena kayak wah aku udah dari dulu nih Kak Niko, dari tahun 2000 berapa aku ngefans sama Big Bang gitu mungkin gitu ya. Terus kalau mungkin beberapa dari kita yang lain ini juga penting nih. Ini kemarin cukup kontroversial gitu ya. Nah salah satu personil BTS lagi nggak tahu sih ngobrolin apa sama Olivia Rodrigo begitu teman-teman. Nah ini cukup rame gitu di media sosial. Nah, atau mungkin yang ini lagi buat teman-teman yang suka kartun, suka anime ya. Ini yang nulis leluhurnya anime mungkin bisa dibilang ya. Dulu zaman kita masih kecil, zamanku sih, zaman masih kecil, biasa lawannya kalau mau datang ke gereja sekolah minggu itu Doraemon, teman-teman. Nah, ternyata beberapa waktu yang lalu pencipta dari Doraemon dan Ninja Hattori ini baru saja meninggal dunia. Atau mungkin berita lain yang penting. Wah, ini nih Kak Niko ini penting nih. Kemarin nih baru-baru aja yang ada baru ditangkap nih karena satu kasus gitu ya, dan banyak teman-teman mungkin ada teman-teman yang kalian kenal yang mereka ikut investasi bodong begitu istilahnya ya, yang mungkin akhirnya kena juga begitu. Nah, atau mungkin ini peristiwa lainnya yang penting, ada seorang komedian yang ditangkap karena memberi konten punya seorang yang bernama The OnlyFans gitu ya. Mungkin buat yang tahu beritanya mungkin ini penting nih Kak Niko, ini perlu dibahas nih mungkin gitu. Atau ini nih yang paling penting menurut kalian, wah ini yang paling penting Kak Niko, iPhone 13 resmi yang warna hijau akhirnya di Indo. Nah menurut teman-teman mana yang paling penting dari berita-berita yang ada yang barusan aku sudah paparkan ini teman-teman? Nah tapi sebenarnya kalau kita mau lihat lagi ya, sebetulnya ada satu hal lagi yang jauh lebih penting dari semua berita yang aku sudah paparkan barusan. Apakah itu? Nah, sebenarnya minggu ini adalah minggu yang penting buat kita, khususnya 1 minggu ke depan gitu ya. Karena ada satu peristiwa yang sangat penting bukan hanya buat kita anak-anak Tuhan, tapi sebenarnya juga untuk dunia ini juga. Dari berbagai peristiwa tadi, itu peristiwa yang biasa aja teman-teman, itu kalah penting daripada satu peristiwa yang akan kita lihat ini, yaitu peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus yang nantinya akan kita rayakan bersama-sama di Jumat Agung dan di hari Paskah, teman-teman. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita.
Karena tanpa adanya peristiwa ini yang terjadi ribuan tahun yang lalu, nggak akan ada yang namanya orang Kristen. Karena tanpa kebangkitan Kristus, kita orang Kristen tuh nggak ada artinya. Karena kalau Kristus nggak bangkit, berarti yang kita percaya itu salah, teman-teman. Karena itulah ini adalah peristiwa yang sangat penting buat kita. Dan sebelum Tuhan Yesus mati dan bangkit di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga memberikan satu perintah yang sangat penting buat kita. Yaitu perintah yang terutama yang kita mau sama-sama pelajari hari ini. Nah, dua KTB yang terakhir kita sama-sama belajar tentang 10 perintah Allah gitu ya. Nah, teman-teman udah belajar kemarin khususnya di perintah yang pertama sama yang kedua. Nah, tapi sebetulnya teman-teman, perintah yang terutama ini pun masih ada kaitannya dengan 10 perintah Allah. Karena ketika Tuhan Yesus ditanya waktu itu sama orang Farisi dan ahli Taurat, Tuhan, Guru, menurutmu perintah yang paling utama dari 10 perintahmu ini, atau dari segala perintah Allah ini, yang paling utama tuh perintah yang mana sih? Dan herannya teman-teman, Tuhan Yesus menjawab bukan salah satu dari 10 perintah ini. Tapi Tuhan Yesus menjawab yang menurut pada orang-orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu, ini cukup berbeda begitu. Karena kok kayaknya nggak ada di sana gitu. Tuhan Yesus mengatakan seperti demikian di Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Nah, mumpung ini banyak yang di gereja gitu ya kan, ngumpul jadi satu nih. Aku lihat satu nih di belakang April. Boleh minta tolong Lionel atau Gerard boleh bantu bacain nggak? Nih ayat yang ada di layar yang aku share screen. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yang ini Lionel dulu deh. Nanti slide berikutnya baru Gerard. Bentar. Blur ya gambarnya ya? Oh, gambarnya tak? Oh, baca aja. Baca aja langsung di gambar. Inilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan itulah hukum yang. Oke, ini yang selanjutnya minta tolong Gerard kalau ada Gerard di sana. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Thank you Lionel, Gerard. Nah teman-teman, ketika Tuhan Yesus ditanya, perintah yang terutama tuh yang mana sih Tuhan? Ternyata Tuhan Yesus jawabnya ini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Terus, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau teman-teman baca di 10 perintah Allah yang kita udah pelajari, 2 pertemuan kemarin gitu ya, ini nggak ada memang teman-teman. Tapi sebenarnya ini merupakan inti atau rangkuman dari perintah-perintah Tuhan. 10 perintah Allah itu merupakan rangkuman dari segala perintah yang Tuhan berikan kepada kita umatnya. Tapi dari 10 perintah itu sendiri, kalau mau dirangkumkan lagi, kalau mau disederhanakan lagi, ya 2 perintah ini. Kasihilah Tuhan Allahmu, terus yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kemarin kita udah belajar bahwa 10 perintah Allah itu berbicara tentang apa sih? 10 perintah Allah itu sebetulnya berbicara tentang satu hal, yaitu tentang kasih. Dan kalau di dalam kehidupan kita, kalau kenyataannya kita cuma sekedar melakukan perintah Tuhan, oke, aku melakukan perintah ini, itu, tapi kalau kita nggak punya kasih dalam kehidupan kita, Tuhan ngomong itu omong kosong. Kalau bahasa kasarnya ya itu bullshit. Kamu percuma, kamu ngaku jadi orang Kristen, kamu taat, kamu tiap hari ke gereja, kamu melakukan ini dan itu, tapi kalau kamu nggak punya kasih, semuanya itu omong kosong. Nggak ada gunanya. Dan ada satu bagian firman Tuhan yang menekankan perkataan Tuhan ini, yaitu dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3. Aku akan bacakan untuk kita semua ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku nggak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku tahu segala rahasia dan aku punya seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku nggak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya atau tidak ada gunanya bagiku. Nah, teman-teman, ini satu hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui. Jangan sampai ya, ini mungkin Jumat depan kita udah keberapa kalinya merayakan Jumat Agung. Dan minggu depan, di hari Minggu itu juga udah berapa kalinya kita merayakan Paskah. Tapi kalau ternyata sampai saat ini, misalnya kita udah belasan tahun hidup, kita udah puluhan tahun hidup, tapi kalau kita nggak tahu satu perintah yang penting ini, wah berarti kita udah salah paham tentang agama, tentang Tuhan yang kita percaya. Karena perintah Tuhan yang terutama mengatakan bahwa yang paling penting adalah kasih. Nah, pertanyaannya teman-teman, menurut kalian di dunia ini ya, kan kita masih hidup ya di dunia ini, kan belum mati ya kita ya. Di dunia ini, menurut kalian, lebih gampang mana sih? Atau lebih susah mana sih? Lebih susah mengasihi manusia atau lebih susah mengasihi Tuhan? Nah, menurut teman-teman gimana? Ada yang mau kasih jawaban mungkin? Lebih susah mengasihi manusia atau lebih susah mengasihi Tuhan? Menurut kalian lebih susah yang mana? Aurel, menurut Aurel lebih susah mana, Aurel? Mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Manusia. Manusia, oke, thank you. Karin, mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Manusia ya? Oke. Cepi sama Kak Yani, mengasihi Tuhan atau mengasihi manusia? Lebih susah mana? Mengasihi siapa ya? Mengasihi manusia. Nggak apa, terserah. Mengasihi Tuhan kali. Mengasihi Tuhan kali. Oke. Cepi. Sama deh, idem. Kalau Cijo. Mengasihi Tuhan atau manusia? Tuhan. Oke. Mungkin cukup kali ya. Thank you teman-teman untuk jawabannya. Ini lumayan berbeda-beda ya teman-teman ya. Mengasihi Tuhan sama mengasihi manusia, ada yang bilang lebih susah mengasihi Tuhan, ada yang lebih susah juga mengasihi manusia. Tapi kalau menurutku pribadi, jauh lebih susah mengasihi manusia daripada mengasihi Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena kalau mengasihi manusia itu ya, kita kan bisa melihat tuh manusia. Nah, Tuhan kan mungkin kita nggak bisa melihat gitu ya. Dan mungkin bagi beberapa dari kita, kenapa kita menjawab mengasihi manusia itu lebih susah? Karena ya kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, mungkin beberapa dari kita mikirnya, ya cukup kita berdoa, baca Alkitab, kita melayani, kita rajin ke gereja, kita kasih persembahan, itu udah cukup menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan, gitu teman-teman. Nah, tapi bagaimana dengan mengasihi manusia? Nah, manusia itu kan kelihatan ya, orangnya ada di dekat kita. Kita lihat baik buruknya, kita tahu kekurangannya, kita tahu kelemahannya, kita tahu keterbatasan mereka. Dan teman-teman, ketika kita mengatakan kita mengasihi manusia, yang artinya itu juga banyak kekurangan, banyak cacat celahnya, itu berarti kita memberikan ruang bagi dia, kita kasih space bagi dia untuk melakukan kesalahan yang dapat menjengkelkan, mengecewakan, atau melukai hati kita, teman-teman. Nah, sedangkan kalau kita mengasihi Tuhan, kenapa mungkin beberapa dari kita berpikir lebih gampang begitu ya? Karena ya mengasihi Tuhan, ya memang Tuhan baik kok. Ya, yang susah itu kenapa kita susah mengasihi Tuhan? Karena kitanya gampang jatuh dalam dosa, makanya kita susah mengasihi Tuhan. Tapi untuk mengasihi Tuhan yang baik itu sebenarnya gampang, nggak perlu effort gitu ya. Tapi untuk mengasihi manusia yang kita tahu kekurangannya, apalagi mengasihi orang yang selama ini jahat, selama ini jadi musuh kita, wah itu susahnya setengah mati kayaknya gitu teman-teman. Entah itu mungkin keluarga, atau mungkin teman, atau mungkin siapa ya pasangan kita. Untuk mengasihi seorang manusia itu, terkadang susahnya itu setengah hidup, setengah mati, apapun lah itu teman-teman. Nah, selain karena kita dapat melihat mereka, alasan yang kedua kenapa seringkali kita lebih susah mengasihi manusia adalah karena kita merasa diri lebih baik daripada orang lain tersebut. Kita merasa bahwa, oh ya aku jauh lebih baik daripada dia. Kalau dengan Tuhan ya beda, nggak mungkin kita merasa lebih baik dari Tuhan. Ya meskipun kadang kita sombong juga sih ya, sok-sok lebih tahu gitu daripada Tuhan. Tapi kenyataannya kita nggak mungkin pernah lebih baik daripada Tuhan. Tapi kalau dengan sesama kita manusia, selalu ada saja bagian dalam diri kita yang merasa, oh aku jauh lebih baik daripada dia. Aku tuh jauh lebih kudus, aku tuh jauh lebih baik daripada dia.
Dan kalau lagi berantem ya, kadang sih ya, mungkin kita mengakui kesalahan kita, tapi bagaimanapun yang namanya manusia itu sulit sekali untuk bisa mengakui kesalahannya sendiri. Karena kita lebih mudah merasa egois dan merasa kayak, salahnya dia lah. Ya emang dia yang salah kok. Karena dia beginilah, karena dia begitulah. Ya karena orang lain itu selalu ada kekurangannya di mata kita. Nah makanya beberapa dari kita merasa bahwa mengasihi manusia itu jauh lebih sulit Kak Niko daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan kita tahu Tuhan itu baik, Tuhan sangat sayang sama kita. Kenapa kita sulit mengasihi Tuhan? Ya karena kitanya. Tapi kalau mengasihi manusia itu karena orang lain tuh yang memang lebih jengkelin. Makanya mengasihi orang manusia itu jauh lebih susah karena mereka punya kekurangan, mereka punya keterbatasan. Nah teman-teman, ternyata pola pikir ini mirip sekali dengan pola pikir orang-orang Farisi yang sangat mengasihi Tuhan, kata mereka. Karena mereka merasa mereka sudah hafal isi hukum Taurat, mereka nggak pernah absen berdoa dan beribadah, bahkan mereka sempurna dalam melakukan Taurat. Tapi kalau kita sadar ya, kalau kita lihat kemarin, waktu kita bahas 10 perintah Allah, perintah 1 sampai perintah yang keempat itu berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi perintah yang kelima sampai perintah yang 10 itu berbicara tentang apa? Tentang relasi manusia dengan manusia, teman-teman. Dan kenapa Tuhan membuat perintahnya seperti ini? Kenapa Tuhan kayak membagi jadi 2 bagian besar gitu ya? Antara relasi kita sama Tuhan, sama relasi kita dengan manusia lain. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang harusnya membantu kita untuk semakin memahami. 1 Yohanes pasal 4, ayat 19 sampai ayat 21. Nah, ini boleh minta tolong. Cepi deh, boleh bacakan untuk kita semua. Hilang. Aku. Ya, silakan. 1 Yohanes 4, ayat 19 sampai 21. Langsung baca yang di slide aja. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Oke, thank you Cepi. Nah teman-teman, kenapa kok sampai ada ayat firman Tuhan kayak gini? Sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita pikir, kan Alkitab, firman Tuhan tuh nggak sekedar itu ya, pokok asal tulis gitulah, tapi ada tujuannya gitu. Dan aku yakin kenapa ada satu bagian firman Tuhan seperti ini. Karena Tuhan tahu kalau kita manusia itu susah banget untuk bisa mengasihi sesama kita. Sampai ada satu kutipan kata dikatakan tadi, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah seorang pembohong. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, teman-teman. Dan tadi di awal kita baca gitu ya, ketika Tuhan Yesus ditanyai oleh orang Farisi, apa sih hukum yang terutama? Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah teman-teman, pada waktu itu, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang yang notabene merasa mereka yang paling kudus, mereka yang paling suci, karena mereka sudah melakukan semua perintah Allah. Mereka merasa, aku udah mengasihi Allah kok. Kalau kamu mau lihat hidupku, hidupku tuh kudus, suci. Aku mengasihi Allah dengan seluruh hidupku. Tapi ketika Tuhan mengatakan ini, sebenarnya Tuhan ingin mengorek satu hal dalam kehidupan mereka. Mereka tuh munafik. Karena mereka mengatakan, aku mengasihi Allah. Tapi kenyataannya dalam kehidupan mereka, memang mereka hafal isi firman Tuhan. Mereka nggak pernah absen berdoa dan beribadah. Tapi di saat yang sama, ketika ada orang cacat, mereka malah mengucilkan orang-orang tersebut. Mereka malah menghakimi orang-orang yang tidak menjaga Taurat dengan seketat mereka. Mereka bahkan membenci Yesus pada waktu itu. Padahal firman Tuhan mengatakan, hukum Taurat mereka mengatakan bahwa mereka harus mengasihi Tuhan Allah mereka dan mereka harus mengasihi sama mereka. Tapi kenyataannya mereka adalah orang-orang yang munafik, yang kelihatannya kudus, kelihatannya suci, yang kelihatannya nggak ada salahnya.
tapi sebenarnya mereka tidak melakukan apa yang mereka baca dalam kehidupan mereka. Nah, teman-teman, ini jadi satu warning ya, jadi satu peringatan buat kita. Apakah jangan-jangan selama ini kita jadi sama kayak orang Farisi? Kita mengatakan, aku orang Kristen yang baik, kok aku anak Tuhan yang baik, kok Kak Niko? Tapi ketika Tuhan tanya, emang kamu sudah mengasihi aku? Emang kamu sudah mengasihi sesamamu? Kalau ternyata jawabannya tidak, wah, kita harus kembali lihat hidup kita lagi nih, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi di 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Oh, aku belum tayangin ya. Nah, ini 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Firman Tuhan itu mengatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah, mungkin kalau teman-teman baca satu sepenggal ayat ini bingung gitu ya. Nanti kalau teman-teman bingung boleh baca satu perikop ini, 1 Yohanes pasal 4. Nah, kenapa di ayat 17 ini firman Tuhan berkata demikian? Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Nah, teman-teman, yang namanya hari penghakiman, waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu adalah hari penghakiman yang terakhir bagi kita, semua manusia yang ada di seluruh dunia. Orang-orang yang percaya dan orang-orang nggak percaya akan dipisahkan dan masing-masing akan dapat penghakiman yang berbeda. Orang yang nggak percaya sama Yesus pasti akan dapat hukuman kekal di neraka. Tapi kita yang percaya, apa yang kita akan lakukan? Kita memang nggak akan dihukum, teman-teman. Kita akan dibebaskan dari hukuman. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung semua hukum dosa kita di atas kayu salib. Nah, kita yang awalnya yang tadinya layak dihukum, kita nggak usah takut lagi, karena kita sudah diampuni ketika kita percaya sama Tuhan Yesus. Dan disitulah maksudnya kasih Allah sempurna di dalam kita. Kenapa? Karena hutang dosa kita itu sudah dibayarkan dengan lunas oleh penebusan Kristus di kayu salib, teman-teman. Tapi ada sisi yang lain yang harus kita perhatikan. Nah, teman-teman, di 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, firman Tuhan mengatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu ayat 11 dilanjutkan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Di hari penghakiman nanti, selain ada penghukuman, ada hukuman buat orang-orang yang nggak percaya sama Tuhan, ada satu hal yang lainnya. Itu buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita yang sudah percaya ini nggak hanya diakui sebagai orang-orang benar, nggak hanya diakui sebagai anak-anak Tuhan, tapi kita juga akan diminta pertanggungjawaban atas kehidupan kita selama di dunia ini. Pertanyaannya, nah bagaimana caranya kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Nanti di hari penghakiman, Tuhan akan tanya sama kita, Niko, kamu hidup di dunia ini misalnya selama berapa puluh tahun gitu ya. Puji Tuhan kalau sampai 70 tahun lebih. Tapi Tuhan akan tanya, nah selama waktu kamu hidup, kamu udah ngapain aja sih? Kamu udah melakukan perintahku enggak? Atau jangan-jangan selama ini kamu kayak orang Farisi yang aku cela itu. Kelihatannya kamu kudus. Kelihatannya kamu bagus sebagai hamba Tuhan. Kelihatannya nggak ada cacat celahnya. Tapi ketika dikorek hatimu, ternyata kamu nggak pernah mengasihi aku dengan sepenuh hatimu. Ternyata kamu nggak pernah mengasihi sesamamu manusia. Kamu malah menjalani keegoisanmu sendiri. Nah, teman-teman, inilah yang akan Tuhan tanyai kepada kita ketika hari penghakiman nanti. Apakah selama kita hidup ini, kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan? Dan bukti dari mengasihi Tuhan adalah dengan kita mengasihi sesama kita. Ini adalah satu hal yang jarang sekali kita bahas di gereja, teman-teman. Terkadang kita lupa, kita lihat, oh iya senang nanti hari penghakiman Tuhan datang kedua kalinya. Ore, kita udah balik sekarang sama Tuhan Yesus lagi. Tapi ada satu hal yang penting yang harus kita ingat. Bahwa nanti ketika Tuhan datang, Tuhan tuh minta pertanggungjawaban sama kita. Tuhan tuh lihat,
Lu tuh udah ngapain aja sih di dunia selama ini? Beneran nggak sih jadi anak Tuhan yang baik? Atau lu enak-enak aja hidup seenak diri lu gitu, ngikutin keegoisan diri lu semuanya. Nah teman-teman, ini satu hal yang penting buat kita. Karena kenapa? Karena selama kita hidup ini kita sudah begitu banyak dikasih oleh Tuhan. Dan sudah sepantasnya kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dan melakukannya terus-menerus sampai nanti akhirnya kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Pertanyaan yang terakhir nih buat kita, gimana caranya? Gimana caranya kita dapat mempertanggungjawabkan kehidupan kita? Gimana caranya kita mengasihi sesama kita? Karena tadi firman Tuhan ngomong, kalau kamu nggak bisa mengasihi sesamamu, udah pasti itu otomatis kamu nggak bakal bisa mengasihi Tuhanmu. Ya nggak kelihatan. Nah berarti yang harus kita lakukan pertama-tama adalah untuk bisa melakukan perintah Tuhan yang terutama itu, kita harus memulainya dengan belajar mengasihi sesama kita. Kenyataannya dalam kehidupan kita nggak gampang, teman-teman. Paling gampang jadi keluarga kita gitu. Kita lihat adik kita, kakak kita, jahil, mungkin musilin, atau cerewet gitu ya. Tiap hari ngomel aja. Gitu, kalau misalnya bisa berantem, gue pukul gitu. Mungkin gitu ya, teman-teman ya. Karena namanya keluarga makin deket tuh makin sering berantem gitu. Dan aku sudah merasakannya karena aku punya adik, teman-teman. Dan kita sama-sama usil. Nah, kadang tuh kalau bisa gondok-gondok banget itu kayak, gitu. Nah, bisa begitu ya. Atau mungkin sama teman kita gitu ya. Ini teman di depan kita baik, di belakang ngomongin sini sana, kita cerita rahasia apa, langsung dibocorin lah ini itu. Atau mungkin sama pasangan kita ya. Karena biasanya semakin dekat kita dengan seseorang tuh, ketika ada rasa sakit tuh, sakitnya tuh makin dalam banget gitu ya. Mungkin kita kecewa, kita sakit hati gitu ya. Nah teman-teman, memang susah untuk bisa mengasihi sama kita. Tapi tetap ada caranya supaya kita bisa mengasihi mereka. Cara yang pertama yang kita bisa lakukan adalah kita bersama-sama belajar untuk mengingat dan merasakan kasih Tuhan di dalam kita. Tadi 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 mengatakan demikian. Boleh minta tolong Karin deh, boleh bacakan untuk kita semua sekali lagi. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 yang ada di slide. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke, thank you Karin. Nah teman-teman, ayat ini mengatakan kepada kita itu dikasihi Tuhan. Kita tuh dicintai, disayangi sama Tuhan. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita bisa melakukan ini dan itu, bukan karena kita ganteng, bukan karena kita cantik, bukan karena kita berprestasi, bukan karena apa yang sudah kita lakukan, teman-teman. Tapi karena inisiatif Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu adalah kasih. Karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya Tuhan mau mengasihi kita. Kita yang sebenarnya kalau dilihat di hadapan Tuhan ya, kita tuh kayak sampah, teman-teman. Nggak ada artinya. Tapi Tuhan mau mengasihi kita, Tuhan mau sayang sama kita. Karena Ia sendiri adalah kasih. Siapa sih kita ini kok? Sampai Tuhan tuh mau mengasihi kita. Kita semua pasti tahu jawabannya. Kita tuh bukan siapa-siapa, teman-teman. Kita tuh nggak layak. Kita tuh hanyalah seorang yang seringkali berbuat dosa. Kita hanyalah seorang yang terus-terusan berbuat dosa. Kita hanyalah pendosa yang selalu gagal menaati firman Tuhan. Betul nggak? Aku berani mengatakan betul. Karena bahkan sebagai hamba Tuhan sendiri yang namanya jatuh dalam dosa itu gak terhindarkan, teman-teman. Gak ada satupun manusia yang sempurna di dunia ini kecuali Tuhan Yesus sendiri. Kita hanyalah orang-orang lemah yang berulang kali jatuh pada dosa yang sama. Sudah mengaku dosa, sudah minta ampun sama Tuhan, tapi terus-terusan ngulangi, terus-terusan jatuh. Bahkan setelah dengar khotbah hari ini pun, belum tentu kita bisa mengasihi sesama kita. Belum tentu kita bisa melakukan firman Tuhan hari ini. Tapi luar biasanya, Tuhan tuh tetap mau menunjukkan kasih-Nya buat kita. Karena itulah Yesus mati untuk kita semua. Karena itulah Ia mau bahkan menjadi manusia sama seperti kita dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa dan maut. Bahkan ketika kita masih melakukan dosa sampai hari ini, teman-teman, Tuhan tetap mengasihi kita. Nah, teman-teman, ada sebuah kisah, ya, ini kisah nyata, teman-teman. Jadi di 8 September 2008, ada seorang pensiunan pilot yang bernama Thomas van der Wood. Nggak tahu bacanya gimana gitu ya. Thomas van der Wood.
Nah, orangnya yang mana? Ini orangnya, teman-teman. Yang di depannya itu adalah anaknya. Jadi dia punya anak yang namanya Joseph, usianya 20 tahun, tapi anaknya ini mengidap Down syndrome, teman-teman. Jadi anaknya mengidap Down syndrome, sehingga dia berkelakuan seperti anak kecil. Nah, teman-teman yang mungkin punya teman atau punya keluarga yang mengidap Down syndrome ini mungkin tahu begitu ya, bagaimana kelakuan anak-anak Down syndrome. Mereka tuh biasanya nggak bisa diem, kayak anak kecil, dikasih tahu juga susah gitu ya. Nah, jadi pada waktu itu setelah dia pensiun jadi pilot, dia tuh kerja di ladangnya di daerah Virginia, Amerika Serikat. Pada waktu itu, waktu Thomas ini sedang bekerja, anaknya itu sedang bermain-main di bagian ladang yang lain. Dan ternyata ladangnya ini tepat berada di atas septic tank. Teman-teman tahu septic tank ya? Septic tank itu biasanya tempat buat, ngomongnya septic tank itu tempat penampungan kotoran manusia gitu ya, tempat penampungan tinja, karena biasanya di septic tank itu kotorannya ditampung di sana, terus nanti dikuras. Makanya teman-teman kalau lihat di jalan ada truk septic tank tuh, nah itu isinya kotoran semua itu teman-teman. Nah jadi pada waktu itu si anaknya nih lagi main-main di ladang, dan ternyata itu ada di atas septic tank, tempat penampungan kotoran manusia. Nah nggak tahu kenapa, dan pada waktu itu anak ini nggak sadar gitu ya. Tiba-tiba tutupnya itu roboh, teman-teman. Dan si anaknya yang namanya Joseph ini jatuh ke dalamnya. Nah, waktu papanya tahu, waktu si Thomas ini tahu, dia langsung lari dan berusaha untuk menarik tangan anaknya ini. Tapi yang karena namanya septic tank itu dalamnya lumayan gitu ya, sekitar 2 meteran lebih, teman-teman. Ketika anaknya ini udah tenggelam gitu ya, si Joseph ini udah tenggelam, ketika si Thomas mau mengambil tangannya, nggak dapat, teman-teman. Akhirnya si Joseph tuh makin tenggelam, makin dalam gitu ya. Dan tanpa pikir panjang, Thomas yang ingin menyelamatkan anaknya ini pun langsung menceburkan diri ke dalam kolam septic tank itu. Ya, teman-teman pikirin ya, kalau misalnya kita nyebur ke kolam yang dalam aja itu udah ngeri. Ini udah kolam septic tank pula, dalamnya isinya kotoran manusia. Kita bayangin aja udah jijik-jijik begitu mungkin teman-teman ya. Tapi demi menyelamatkan anaknya sendiri, Thomas nggak pikir panjang. Dia langsung nyebur, dia masuk ke dalam kolam septic tank itu, dan ia langsung mencari-cari anaknya. Dan ternyata si Joseph pingsan ketika ia terjebur tadi. Lalu ketika udah menemukan Joseph, Thomas kemudian menggendong anaknya itu, mengangkatnya ke permukaan supaya bisa bernafas. Gak lama kemudian, Joseph dapat diselamatkan. Tetapi, Thomas sendiri ternyata malah mati tenggelam setelah dia berhasil mengangkat anaknya, dikeluarkan. Gitu ya. Sang ayahnya sendiri, yaitu Thomas van der Wood, ternyata dia malah mati tenggelam di dalam kolam septic tank itu karena ia sudah berusaha menyelamatkan nyawanya. Nah, teman-teman, kalau kita mau tanya itu ya, apa sih untungnya Thomas menyelamatkan si Joseph? Untungnya apa sih? Gak ada kan sebenarnya, teman-teman. Joseph memang anaknya Thomas, tapi dia Down syndrome. Dia cacat. Dia nggak bisa mencari pekerjaan. Dia hanya menebah beban keluarga mungkin gitu ya kalau kita pikir. Tapi karena kasihnya kepada anaknya itu, Thomas merelakan dirinya masuk ke dalam kolam septic tank yang bukan hanya menjijikkan, tapi juga mengerikan gitu teman-teman. Hanya untuk menyelamatkan anaknya. Yang mungkin bagi orang lain, yang mungkin bagi orang-orang di sekitarnya, mereka menganggap Joseph ini anak yang nggak berguna karena dia Down syndrome. Tapi karena ia sangat mengasihi anaknya, Thomas bahkan sampai mau merelakan dirinya sendiri untuk menyelamatkan Joseph. Dan teman-teman, demikian juga dengan Tuhan kita. Ia yang suci, kudus itu rela masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa dan menjijikkan. Bahkan ia mau jadi sama dengan manusia. Hanya supaya kita, teman-teman dan aku, bisa beroleh kehidupan. Sudahkah kita merasakan kasih Tuhan? Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya kita juga berusaha meneruskan, membagikan kasih yang kita rasakan itu kepada orang lain di sekitar kita. Nah, teman-teman, hal yang kedua yang kita bisa lakukan selain merasakan dan mengingat kasih Tuhan di dalam kita, hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita.
Nah, ini memang aku sendiri sampai sekarang masih bergumul ya teman-teman ya. Tapi percayalah ketika kita bisa mempunyai pemikiran seperti ini, ketika kita bisa melihat orang lain sama seperti Tuhan melihat kita, teman-teman, ini manfaatnya sangat besar. Terkadang kita seperti orang-orang yang ada di sekitar si Thomas tadi. Ketika kita melihat ada orang yang berkekurangan gitu ya, entah itu orang yang cacat, entah itu mungkin secara mental dia berkekurangan, Down syndrome, autism, dan lain-lainnya. Mungkin kita merasa kayak, kok dia berbeda ya sama aku dan orang-orang lainnya gitu. Dan kadang tanpa sadar kita bisa melihatnya dengan pandangan yang teman-teman, yang nggak mengenakan begitu teman-teman. Dan itu sebetulnya satu tindakan yang cukup jahat untuk kita lakukan kepada orang yang berbeda dari kita, teman-teman. Tapi bukan itu yang seharusnya kita lakukan. Kita lihat Tuhan kita aja, teman-teman. Tuhan kita itu tahu siapa dirinya. Dia tahu siapa kita. Tuhan itu tahu dirinya tuh suci, kudus, dia sempurna. Sedangkan kita ini lemah, berdosa, kita terbatas. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di dalam Filipi ayat 2, Tuhan mengatakan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus berkorban bagi kita semua, bagi teman-teman dan juga aku. Yesus memandang kita dengan penuh belas kasihan, tapi ia tidak menuntut, melainkan ia berbelas kasihan kepada kita semua. Maukah kita juga belajar untuk memandang sesama kita dengan demikian? Belajar memandang sesama kita dengan tidak menuntut, tetapi mengampuni mereka. Dengan tidak menghakimi, tetapi berbelas kasihan kepada mereka. Gampang? Enggak, teman-teman. Susah. Tapi kita bisa mulai dengan berusaha mengenal orang itu. Kita bisa mulai dari berusaha mengenal orang itu, berusaha cari tahu latar belakangnya, berusaha mencoba berbicara dengannya, berusaha mencoba mendekati, dan sebelum memberikan penilaian atau penghakiman, kita belajar untuk mengenalnya lebih dulu. Aku ada 2 cerita. Cerita yang pertama adalah tentang teman-teman yang memiliki Down syndrome atau autism. Nah, dulu waktu di Jember, di gereja itu ada satu teman, bukan teman dekat sih, tapi seumuran denganku. Dan dia itu juga mengidap Down syndrome gitu. Nah, tiap kali datang ibadah gabungan, karena kita beda gereja, satu sinode gereja tapi beda wilayah gitu, teman-teman. Nah, dia tuh sering ngobrol sama aku, tapi karena aku selama ini nggak pernah punya teman yang Down syndrome, jadi kadang bingung gitu ya, untuk menanggapinya seperti apa. Dan terkadang tanpa sadar, aku juga merasa kayak aku tuh merasa risih, merasa gusar dengan temanku yang satu ini. Nah, teman-teman, akhirnya waktu berlalu cukup lama gitu ya. Dan ya ketika ketemu ya cuma ngomong, ya apa kabar? Cuma ngomong biasa gitu aja, teman-teman. Akhirnya aku masuk kuliah, masuk sekolah teologi, dan di mungkin semester 5-6 gitu ya. Nah, di kampus tuh ada satu kegiatan tiap hari Kamis. Jadi kita itu datang ke satu mungkin tempat penitipan anak itu buat anak-anak yang berkekurangan. Entah itu mereka cacat secara fisik atau cacat mental, teman-teman. Waktu itu aku cuma iseng gitu ya, pengen tahu gimana sih rasanya ikut bersama dengan mereka gitu, teman. Nah, waktu pertama kali ikut itu, pas ada acara Natal, dan aku main panggung boneka di sana gitu. Dan waktu aku lihat mereka, meskipun mereka berkekurangan secara fisik dan mental gitu ya, tapi ketika mereka dengar firman Tuhan, senyumnya tuh jauh lebih tulus dan sukacitanya kayaknya jauh lebih luar biasa daripada kita orang-orang yang normal gitu, teman-teman. Dan setelah itu aku akhirnya memutuskan, oke deh, kalau ada waktu kosong tiap Kamis aku mau ikut. Dan setelah itu lumayan rutin ikut. Dan ketika aku semakin mengenal mereka gitu, berbicara dengan mereka, main, mungkin cuma sekitar 1 jam sampai 2 jam gitu. Tapi ketika semakin mengenal mereka, aku jadi semakin memahami bahwa mereka juga orang-orang yang sama dengan kita. Mereka manusia-manusia yang sama dengan kita. Memang mereka berkekurangan secara fisik atau mental. Tapi mereka secara diri, secara pribadi, mereka juga sama dengan kita, teman-teman. Sayangnya, di dunia kita,
Masih jarang orang-orang yang bisa melihat mereka itu sebenarnya juga manusia normal sama seperti kita. Terkadang orang-orang ketika melihat entah itu anak yang berkekurangan secara mental atau mungkin cacat secara fisik, pandangannya itu kadang sangat kejam, teman-teman. Kayak nggak enak banget. Padahal sebetulnya mereka juga pengen sama dengan kita. Dan malah harusnya kita yang sempurna ini secara badan, secara mental, seharusnya kita bersyukur dan berusaha mengerti mereka. Karena lebih susah bagi mereka untuk mengerti kita daripada kita berusaha untuk mengerti mereka. Dan itu jadi satu pengalaman yang sangat, buat aku bersyukur gitu, teman. Karena aku bisa semakin mengenal. Dan yang awalnya mungkin melihatnya tuh dengan sebelah mata. Tapi Tuhan ubahkan gitu, teman-teman. Dan satu pengalaman yang lain adalah ketika di kampus juga gitu, teman-teman. Jadi ada satu adik tingkat waktu itu. Karena kalau di kampus kan ada asrama ya, teman-teman. Jadi sama-sama cowok waktu itu awalnya lumayan deket gitu. Nah, tapi setelah agak lama kok kayaknya nih orang nggak rada-rada jaga jarak gitu. Udah jarang cerita, udah jarang deket-deket. Nah, awalnya aku udah negatif thinking gitu, teman. Kenapa nih? Emang aku ada salah ya apa ya? Nah, akhirnya setelah itu lama banget nggak ngobrol lagi gitu ya. Sampai akhirnya satu momen waktu hari Jumat ada ibadah kesaksian. Dan si adik tingkatku ini, dia kesaksian, dia cerita. Kalau ternyata selama waktu yang aku nggak deket ini, dia sedang mengalami satu pergumulan. Dan ini pergumulan keluarga yang cukup besar. Sampai akhirnya dia sendiri stres, dan akhirnya dia juga merasa semakin jauh dengan teman-temannya. Gitu. Nah, waktu aku dengar kesaksian dia, aku jujur sedih, teman-teman. Karena kenapa? Ketika seperti itu, bukannya malah berusaha membantu, tapi aku malah netting sendiri. Dan malah kayak seakan-akan menyalahkan dia. Ya, salahnya dia lah, dia mau menjauh. Ngapain aku berusaha deket-deket lagi? Mikirnya seperti itu. Padahal seharusnya kalau aku adalah teman yang baik, kalau aku adalah kakak tingkat yang baik, harusnya kan mendekati, berusaha merangkul, tanya, kamu kenapa, ada masalah kan? Tapi aku nggak melakukan itu waktu itu. Aku malah mendiamkan dan ya udah membiarkan saja. Malah ternyata dia punya masalah yang jauh lebih besar daripada masalah yang waktu itu aku alami. Dan sedih waktu mendengar itu, waktu dengar kesaksian dia. Nah, teman-teman, kita harus belajar untuk melihat orang lain dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus belajar melihat orang lain seperti Tuhan melihat kita. Kita harus berusaha berada di dalam sepatu orang lain. Berusaha menjadi orang lain untuk merasakan apa yang ia rasakan. Karena terkadang kenapa seseorang bisa memiliki sifat karakter seperti itu? Karena ada satu masalah yang mungkin ia hadapi. Dan kalau kita nggak berusaha melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka, maka yang ada kita jadinya apa? Kita jadi nggak suka, kita jadi berantem, kita jadi netting dengan orang lain tersebut. Padahal mungkin selama ini kita belum benar-benar mengenal mereka. Mungkin selama ini kita belum tahu masalah mereka. Oleh karena itulah kita perlu belajar memandang orang lain dengan cara Tuhan memandang kita. Bukan dengan penghakiman, tetapi dengan belas kasihan. Bukan dengan tuntutan, tetapi dengan kasih karunia. Kalau Tuhan yang sudah begitu kudus dan sempurna mau mengasihi kita dan membebaskan hutang dosa kita, kalau Tuhan yang luar biasa itu mau turun ke dunia bahkan menebus kita di kayu salib, masa kita nggak mau mengasihi orang lain? Masa kita nggak mau mengampuni orang lain? Kiranya kita boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sama dalam kehidupan kita. Karena itulah perintah yang terutama yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita semua. Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Amin. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar tentang perintah-Mu yang terutama dalam kehidupan kami. Tolonglah kami agar kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Serahkan kembali kepada Aurel. Terima kasih Kak Niko untuk firman-Nya.
sekarang kita mau tutup dalam doa lagi ya. Boleh minta tolong Kaniko. Oh, boleh minta tolong Karin. Oh ya, oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih karena Tuhan telah pimpin ibadah KTB kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan telah pimpin juga Aurel dan Kaniko yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah disampaikan bisa kami mengerti dan kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan pimpin teman-teman kami ya Tuhan dalam kegiatan, dalam sekolah maupun lainnya. Kiranya Tuhan pimpin juga kesehatannya. Terima kasih Yesus. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau pimpin kami sampai di rumah tanpa kekurangan apapun. Terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Ayo kita foto. Foto dulu sekali ya yuk. Kita 3 kali. Foto di sini aja kita. Makasih semuanya. Thanks. Kita foto. Ya, 1. Ini aku. 1. Udah foto aja.